Bapak Budi Supriyadi selaku fasilitator saya, yang kami hormati Ibu Sutini selaku pengajar praktik di Guru Penggerak Angkatan. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual, yang mana yang akan saya wawancari adalah Ibu Sumina. Selamat siang, Bu Sumina. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, Bu Sumina, saya minta waktunya sebentar ya untuk berbincang-bincang dan berdiskusi ya. Bu Sumina, selama ini bagaimana Bu Sumina mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Kasus-kasus dilema etika yang terjadi diantaranya adalah kasus individu dengan kelompok. Kemudian ada kasus yang rasa keadilan melawan rasa kasihan. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran melawan kesetiaan. Yang keempat adalah jangka pendek dan melawan kekhawatiran. Ya, bisa diberikan contohnya kalau yang kasus individu melawan kelompok itu seperti apa? Misalnya ada salah satu guru yang di situ melakukan sebuah tindakan yang berakibat kepada seluruh kelompok guru yang ada di sekolah tersebut. Kemudian tindakannya itu membuat resah semua guru-guru yang ada di situ. Artinya bahwa satu guru tadi dapat memengaruhi kinerja dari semua guru-guru yang ada di situ. Itu bagian dari contohnya ya. Terima kasih. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Sumina menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Sumina, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya, atau sama-sama mengandung nilai kebenaran? Yang pertama tentunya kita mencari informasi terlebih dahulu, sehingga informasi tersebut tidak hanya diperoleh dari salah satu pihak, tapi juga kita mencari sumber-sumber lain dari luar dari dua kelompok yang bermasalah tadi. Misalnya dengan kita berwawancara dengan lingkungan setempat, dengan masyarakat setempat, ataupun dengan dunia kerja mereka. Dan untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Sumina lakukan selama ini untuk mengatur dan kewajiban moral? Langkah-langkah yang saya ambil adalah tentunya mengenal dahulu permasalahan tersebut yang terjadi. Kita gali sebetulnya inti dari permasalahan itu apa, sebab-sebabnya apa saja. Kemudian kita juga mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut, sehingga langkah yang kita ambil itu tidak merugikan salah satu, sehingga kita mencari solusi yang terbaik untuk penanganan kasus tersebut. Ya, kita dulu ya, supaya tidak mengambil salah. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Sumina anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah yang efektif kalau misalnya di sebuah sekolah ada seorang guru yang tentunya mungkin mengganggu atau mungkin menghambat dari kinerja teman-teman yang lain, tentunya mungkin salah satunya adalah dengan memindah tugaskan atau mungkin mencarikan lokasi baru kepada guru yang bermasalah tersebut, supaya masalahnya bisa teratasi, sehingga banyak guru yang lainnya itu merasa nyaman dibanding dengan kita mempertahankan itu, tapi mengorbankan kepentingan guru-guru yang lain. Sebenarnya ketika seorang guru ditugaskan, tentunya juga di sana ada tempat tugas yang mereka lebih baik, lebih nyaman, dan mungkin juga lebih bisa bergaul dan bekerja sama dengan teman yang ada di sana. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yang menjadi tantangan ketika Bu Sumina akan mengambil sebuah keputusan? Dilemanya adalah ketika guru tersebut misalnya pada kasus ini bahwa dia itu sebetulnya kinerjanya bagus, atau mungkin di situ belum memenuhi masa tugas untuk seorang guru untuk berpindah atau dimutasi, belum memenuhi masa kerjanya, itu
menjadi dilema. Kemudian kalau misalnya itu tidak dipindah, di situ selalu terjadi hal-hal yang tidak nyaman atau kinerjanya kurang bagus di lingkungan tersebut, sehingga kadang-kadang kita mau mengambil kebijakan tapi ada berbenturan dengan kebijakan dinas tentang masa kerja, tentang di situ kekurangan guru dan lain-lainnya seperti itu. Terus selanjutnya, apakah Bu Suminan ketika mengatasi masalah memiliki cara atau teknik ya dalam sebuah penyelesaian kasus dalam RTK, memiliki cara atau teknik ya dalam sebuah penyelesaian kasus dalam RTK, apakah Bu Suminan langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Yang pertama tentunya seperti tadi adalah menggali informasi sebanyak mungkin, baik dari lingkungan kerja, lingkungan guru, siswa, dan juga lingkungan masyarakat. Setelah itu kemudian kita panggil yang bersangkutan yang bermasalah, kemudian kita adakan pembinaan. Kemudian setelah pembinaan tentunya mereka tetap bekerja di tempat tersebut, tapi kita masih dalam pengawasan, sehingga apakah setelah kita adakan pembinaan itu apakah dia berubah atau tidak, ataukah masih tetap sama, ataukah mungkin lebih buruk lagi. Nah seperti itu, sehingga nanti setelah kita laksanakan pemantauan ternyata perkembangannya seperti apa itu kemudian kita ambil tindak lanjut dari hasil pemantauan seperti ini tadi. Kemudian tahapan yang pertama menggali informasi, kemudian memanggil tersebut personel tersebut, kemudian yang ketiga adalah pengamatan, kemudian nanti tindak lanjutnya adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Yuni Mustikawati, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Banjarnegara di SD Negeri 1 Batur, Kecamatan Batur. Yang terhormat Bapak Dedi Supriyadi selaku fasilitator, yang terhormat Ibu Sutini selaku pengajar praktik, dan yang terhormat Ibu Sriyoni selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Batur. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas saya di tugas guru penggerak, yaitu pada modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual, yang mana yang akan saya wawancari adalah Ibu Sriyoni selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Batur. Selamat pagi Bu Yun. Selamat pagi Bu Yuni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Cuaca cerah, menambah situasi yang bagus. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walaupun kondisi cuaca hari ini tidak menentu ya. Amin. Bu Yun, mohon meminta waktunya sebentar untuk berdiskusi ya, karena Bu Yun kan sudah lama menjadi kepala sekolah. Baik Bu Yun, selama Bu Yun menjadi kepala sekolah, bagaimana Bu Yun dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini Bu Yuni, selama saya menjadi kepala sekolah sudah 3 periode, alhamdulillah mungkin secara nyata kami belum menemukan ya adanya kasus itu. Namun demikian dilema kasus itu bisa diidentifikasi, misalnya dengan yang pertama melalui individu melawan atau lawan masyarakat. Yang kedua misalnya rasa keadilan lawan rasa kasihan apa nggih? Kasih. Terus ada lagi kebenaran melawan kesusahan atau kesalahan. Ada lagi paradigma jangka pendek melawan jangka panjang, barangkali begitu. Berarti ketika Bu Yun selama menjabat jadi kepala sekolah belum pernah menemukan kasus yang membuat Bu Yun itu menjadi dilema dalam pengambilan keputusan. Alhamdulillah tidak. Mungkin karena Pak teman-teman sudah menganggap bahwa di sekolah itu tidak dianggap secara formal antara kepala sekolah dan guru, tapi sebuah keluarga. Menemukan kasus yang membuat Bu Yun itu menjadi dilema dalam pengambilan keputusan. Alhamdulillah tidak. Mungkin karena Pak teman-teman sudah menganggap bahwa di sekolah itu tidak dianggap secara formal antara kepala sekolah dan guru, tapi sebuah keluarga yang ada di sekolah. Jadi itu sudah bagus ya Bu Yun ya.
Untuk selanjutnya, selama Bu Yun menjadi kepala sekolah, bagaimana ketika Bu Yun menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Yun, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin ketika Bu Yun ada masalah baik di sekolah maupun dengan murid, bagaimana Bu Yun cara mengambil keputusan ketika di situ diposisikan pada dilema etika dan nilai kebajikan yang mengandung nilai kebajikan. Nah, ini adalah sebuah tantangan ya Bu. Kedua-duanya merupakan hal yang mungkin ini benar semua, yang bagus semua. Untuk itu kami sebagai orang yang dituakan di SD Negeri 1 Batur, biasanya yang sudah saya lakukan yang pertama menyelidiki akar masalah itu dulu. Sebelum saya mengambil keputusan, saya menyelidiki akar masalahnya seperti apa, mengumpulkan informasi-informasi supaya di kemudian hari tidak ada keputusan yang fatal, yang sepihak. Jadi informasi itu dapat dijadikan pertimbangan kami dalam mengambil suatu keputusan, walaupun di kemudian hari mungkin ada yang tidak sependapat, tapi setidaknya sudah ada gambaran-gambaran yang tidak merugikan yang lain. Berarti menganalisis permasalahan terlebih dahulu. Iya. Terima kasih Bu Yun. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Yun lakukan selama ini ketika menemui masalah yang berkaitan dengan dilema etika? Selama ini sebelum mengambil keputusan, kami mengambil langkah biasanya menyelidiki situasi masalah secara detail. Yang kedua, mengumpulkan berbagai macam informasi terkait masalah tersebut. Karena kalau tidak ada informasi, tentu saja kami tidak dapat mengambil keputusan. Menciptakan beberapa alternatif hubungannya dengan pengambilan keputusan yang kami jadikan sebagai bahan pertimbangan. Yang selanjutnya merugikan salah satu pihak.